kecurangan pemilu di DPR diperkirakan akan diperjuangkan secara serius oleh hanya satu partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Pengamat politik Citra Institute, Efriza menganggap dukungan hak angket yang disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, tidak cukup serius. Sebabnya, dia mengamati PKB dan PKS justru menunggu PDIP untuk memotori guliran hak angket dugaan kecurangan pemilu. Dalam rapat paripurna kemarin, PKB dan PKS tidak mencerminkan pendapat mereka mengenai hal angket, tidak menunjukkan bukti keseriusan mereka. Malah sekedar mencari panggung, ujar Efriza kepada kantor berita politik RML, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang, Unpam, itu menilai, sikap PKB dan PKS hanya demi menyelamatkan citra diri mereka di mata konstituen. Bahasa sarkasnya, memungkinkan mereka hanya sekadar mengingatkan komitmen PDIP semata menggulirkan hak angket. Akan tetapi, niat mereka untuk hak angket masih patut dipertanyakan, tuturnya. Salah satu hal yang patut dipertanyakan atas konsistensi PKB dan PKS ikut menggulirkan hak angket, menurut Efriza dapat dilihat dari sikap Partai Nasdem yang tidak jelas. Pasalnya, dalam rapor kemarin tidak ikut bersuara mendukung sikap PDIP, PKB dan PKS, sedangkan sikap Nasdem tidak memberikan interupsi menunjukkan Nasdem malah hanya menunggu. Berbeda dengan PKB dan PKS, yang terkesan memprovokasi PDIP agar segera bersuara soal hak angket, seolah meramaikan saja gedung Senayan, demikian Efriza menambahkan. Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Hidayat Nur Wahid meyakini wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 akan bergulir usai masa reses anggota Dewan pekan ini. HNW, sapaan akrabnya, turut meyakini PDIP sebagai inisiator akan maju dengan mengusulkan wacana tersebut. Dia mengaku tak melihat PDIP akan mundur atau balik kanan dengan usulan mereka. Bahwa kemudian PDIP, kalau per hari ini saya tidak melihat PDIP akan balik kanan. Saya kira juga ibaratnya, kau yang mulai masa kau yang tidak melaksanakan, kata Hidayat dalam diskusi publik di kawasan Cilandak. Bukan hanya PDIP, partai koalisinya, PPP, kata Hidayat, bahkan telah menegaskan untuk ikut mendukung wacana tersebut. PPP malah turut mendorong hak angket bukan hanya digunakan untuk Pilpres, namun juga Pileg. Hidayat menilai wacana hak angket harus terus didorong dengan optimis. Dia mengingatkan agar semua partai tidak perlu ragu dengan berbagai tudingan terhadap wacana tersebut yang dinilai hanya bentuk gertakan hingga potensi kerusuhan. Wakil Ketua MPR itu menilai hak angket merupakan hak yang dimiliki setiap anggota DPR. Selama konstitusional, maka tak ada yang perlu diragukan. Bahwa kata konstitusi itu adalah hak DPR ya sudah. Kalau kata konstitusi ini tidak punya hak DPR, ya betul. Kita tidak akan melaksanakan. Jadi ini juga pintu besar untuk kemudian kita bisa menyelamatkan kedaulatan rakyat, katanya. Wacana hak angket kali pertama digulirkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan kini didukung 3 partai pengusung Anies Baswedan. Bila ditotal, fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 295. Rinciannya, 128 kursi milik PDIP, 59 kursi fraksi Nasdem, 58 kursi PKB, dan 50 kursi milik PKS. PPP lewat Ketua Majelis Pertimbangan, Muhammad Romahur Muzi alias Romi terbaru telah menyatakan dukungan. Jumlah kursi fraksi PPP di DPR mencapai 19. Sementara, pihak yang menolak wacana hak angket dari koalisi pengusung Prabowo Gibran mencapai 261. Rinciannya, 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi Demokrat, dan 44 kursi milik PAN.